waktu itu pertama awal diagnosa itu Kak, nggak ngerti ya, jadi batuk-batuk, udah agak lama tuh batuk-batuk beberapa hari sampai beberapa minggu kok nggak sembuh. Padahal udah ke dokter spesialis, bolak-balik, terus dikasih antibiotik, obat antibiotiknya habis, tapi masih juga batuk. Tapi gejalanya tuh masih kayak batuk biasa lah, kayak orang-orang batuk biasa. Jadi aku pikir ya mungkin aku alergi atau apa. Terus nggak lama setelah itu muncul bengkak di muka aku bengkak, leher aku bengkak. Akhirnya aku putuskan ke THT gitu. THT itu langsung dia tuh dokter spesialis udah agak senior. Dia bilang, "Ronsen ya, saya mau lihat ada apa gitu kan. Habis ronsen segera ke sini." Mungkin dia udah ada warning gitu ya, udah ngerti ini tuh sebenarnya mungkin berbahaya. Setelah ronsen ternyata ditemukan ada tumor sebesar 8 kali 11 senti dan dia bilang, ini langsung pengobatan, aku rujuk gitu kan, ke spesialis yang lain lagi gitu katanya untuk pengobatan yang lumayan panjang. Nah dari situ biopsi tuh Kak, dibiopsi, setelah dibiopsi baru ketahuan ternyata itu adalah kanker yang awalnya itu batuk. Nah itu sejak terdiagnosa itu ya mulailah rubah hidup, rubah pola hidup lah jadi lebih sehat lagi sampai sekarang gitu Kak. Oke, sebenarnya kalau yang kanker ini Kak, dari keluarga aku itu belum pernah ada yang kena. Maksudnya dari nenek, kakek, terus ayah, ibu aku, kakak kandung, adik kandung, dari keturunan nggak ada gitu ya. Makanya heran juga kenapa. Padahal kayak sebelum-sebelumnya ya mungkin entah waktu itu kena COVID tapi dokter aja nggak ngerti itu kenapa. Mungkin bisa jadi gaya hidup juga begadangan atau bisa jadi karena makan makanan yang kurang sehat kayak gitu. Cuman dokter sampai sekarang pun belum tahu itu tuh kanker terjadi karena apa gitu. Diagnosisnya tahun 2022 awal, terus didiagnosis kanker stadium 4 tuh waktu itu Kak. Jadi udah kanker, udah nyebar kemana-mana. Puji Tuhannya Oktober itu udah selesai pengobatannya dan udah bersih juga dari sel kankernya gitu. Kalau sakitnya tuh kayaknya sekitar Maret apa April gitu. Nah, bersihnya itu sekitar Oktober. Maksudnya Oktober itu udah menyelesaikan semua pengobatannya gitu. Nah, aku tuh sebenarnya dokter udah ngelihat waktu itu udah nyebar kemana-mana kan, ke paru, terus levernya juga udah membesar, terus udah kan namanya kelenjar getah bening ya Kak, karena aku tergolong kanker kelenjar getah bening itu kayak kanker darah gitu loh Kak. Nah itu juga penyebarannya lumayan cepat waktu itu. Nah dokterku bilang kita pakai regimen yang advance gitu. Jadi satu kali kemo 8 hari. Sebelum kemo juga ada radiasi. Nah, itu tuh sebenarnya bikin badan drop, tapi untungnya di aku ya memang drop tapi bisa melewati itu, Kak. Karena rata-rata orang kan biasanya kalau kemo sehari selesai biasanya. Nah, kalau aku 8 hari. Jadi 8 hari itu dimasukin obat kemo dan untungnya badan aku kuat gitu. Mungkin karena olahraga juga terus tidur yang cukup, terus makan makanan juga gitu dijaga. Ya, kalau misalnya waktu kemoterapi tuh aku udah mulai jalan tuh Kak, jalan pagi itu setiap hari. Minimal dulu awal-awal tuh 15 menit, yang penting aku gerak gitu. Tapi pas ada efek kemo, kan kadang efek kemo nggak selalu drop ya Kak, ada saat-saat fit gitu. Tapi kalau pas drop, kadang kan ada efek kemo yang di aku tuh sampai pingsan, kejang, pendarahan, kayak-kayak gitu. Jadi bener-bener yang semua leukosit, HB itu drop semua, aku nggak maksain buat olahraga gitu. Jadi aku bener-bener kayak yang ketika aku nggak bisa bangun dari tempat tidur pun, yaudah aku istirahat kayak gitu. Lebih banyak istirahat, jam tidur juga aku jaga. Sekitar jam 10 maksimal malam itu udah tidur. Terus kalau konsumsi makanan, nutrisi yang masuk, itu lebih banyak yang ini sih Kak, yang raw gitu. Bukan raw-raw banget sih, maksudnya low process gitu. Dan biasanya kalau nggak salad gitu, dibikin salad, atau yang direbus-rebus gitu. Atau kalau nggak kayak gitu yang di jus gitu. Aku biasanya ngejus tanpa yang nggak pakai, apa namanya, nggak pakai gula gitu loh Kak, yang emang sarinya. Itu udah aku lakukan dari dulu waktu aku pertama kali
ketahuan kanker. Jadi sebelum aku treatment pun aku udah kayak gitu, mengubahnya. Kalau aku banyakannya awal-awal tuh masih aku mix sayur, buah gitu kan. Seiring berjalannya waktu, emang lebih banyak ke sayur sih, konsumsi sayur-sayuran. Tapi buah juga aku pilih-pilih tuh Kak, nggak terlalu banyak yang buah terlalu manis, tapi buah-buahan yang ya bisa dimakan langsung gitu. Karena aku jarang pakai blender sih. Kalau blender tuh biasanya kan bisa langsung dimakan tuh Kak. Mungkin aku juga males ya, karena mungkin aku udah ngejus kan pakai biasanya yang juicer itu. Nah, itu sih. Tapi kalau kayak salad-salad, salad sayur itu aku juga biasa gitu. Sama kacang-kacangan, Kak. Kacang-kacangan juga oke sih. Aku juga biasanya kacang-kacangan. Waktu kanker 2 bulanan itu aku skip, nggak benar-benar nggak protein hewani sama sekali. Tapi ketika aku udah mulai membaik, udah bersih dari sel kanker, aku mulai lagi. Tapi yang dipilih-pilih gitu. Protein hewaninya juga gitu. Kalau untuk yang, itu ya Kak, mental, psikis, dan lain-lain itu lebih ke aku ngelihat anak-anak sih Kak. Karena anak-anakku yang paling kecil itu waktu aku kanker, itu dia baru 1 tahun. Jadi aku waktu itu masih menyusui, tapi aku langsung lepas karena apa ya, karena kan kemoterapi juga kan. Jadi semangat aku tuh dari anak-anak aku juga. Terus beruntungnya keluarga aku support semua, mama papaku juga deket. Jadi ketika aku kemo, kan aku harus nginep tuh Kak, kemo di rumah sakit. Jadi mama papaku yang bantu jagain anak-anak juga. Jadi aku bisa fokus recovery badan gitu. Dan aku ngerasa banget nih Kak, ketika mental aku membaik tuh ketika aku juga istilahnya tidur teratur, makan makanan yang baik, terus habis itu juga olahraga. Kayak aku sekarang juga yoga kan, 2 kali seminggu tuh aku pasti ikut kelas yoga. Itu untuk apa ya, untuk biar mentalnya tuh tetap tetap bagus gitu loh Kak, gitu loh. Karena kan kalau yang namanya kemoterapi apalagi itu tuh up and down banget gitu. Apalagi udah kena mental, bukan kena sakit psikis doang, sakit karena kankernya doang, tapi di mental juga kena itu gitu. Jadi butuh banget yang namanya support dari orang-orang terdekat kayak gitu. Ya ada sih, Kak, kalau misalnya aku tuh kayak udah memperbaharui diri ya, waktu itu kan aku sakit, terus aku kayaknya butuh komunitas gitu. Terus kayaknya aku butuh orang di luar keluarga aku ya, keluarga aku juga dukung. Tapi di luar itu tuh aku juga ada komunitas yang bikin aku kayaknya istilahnya bertumbuh bersama. Karena apa ya, mereka tuh ngedukung aku di dalam doa gitu. Mereka bilang, "Ya udah kamu pasti sembuh, dengan percaya kamu pasti sembuh," kayak gitu. Aku jadi nggak cuman keluarga aku, juga teman-teman aku juga ngedukung aku pada saat itu, Kak. Jadi aku tuh kayak ngerasa apa ya, oh banyak nih yang ternyata pengen juga aku sembuh gitu. Jadinya waktu itu ya udah aku semangat lagi gitu. Di samping itu juga aku kadang nulis-nulis juga sih, Kak. Journaling itu juga penting banget, dan kayak aku ngerasa itu tuh powerful banget. Udah gitu kadang kita tuh sering mengucapkan kata-kata positif. Itu sih aku suka ngerasa aku belum sembuh nih, Kak. Tapi aku tuh kayak bilang, aku udah sembuh gitu. Aku tuh udah sembuh. Setiap hari aku perkatakan itu terus, dan perkatakan dengan iman. Jadi ya itu yang aku dengar, sehingga aku juga kaget. Dokter tuh bilang gini loh, 2 kali kemo kan Kak, 2 kali kemo seharusnya 6 kali. 2 kali kemoterapi dokter aku bilang mau PET scan. Dengan tujuan dokternya tuh mungkin gini, takutnya badannya nggak kuat gitu. Kira-kira kankernya masih ada apa enggak? Ternyata setelah 2 kali kemo, pas PET scan, aku gini sama suamiku, ngapain ya PET scan, kan bisa CT scan gitu loh. Kan PET scan tuh nggak di cover BPJS gitu kan. Ah ya udahlah gitu, PET scan aja. Pas PET scan ternyata bersih tuh Kak. Aku kasih laporannya ke dokterku aja juga sampai yang kaget gitu. 2 kali kemo dengan stadium 4 yang nyebar kemana-mana, ternyata aku bisa bersih. Itu ya puji Tuhan banget waktu itu gitu loh. Iya, semuanya itu bersinergi sih, Kak. Maksudnya dari pola-pola yang aku apa ya, perbaiki, terus kehidupan aku dengan orang-orang di sekitar, terus dengan apa ya, istilahnya aku juga yoga, nafas, terus aku juga apa istilahnya tuh kayak
positive thinking terus, Kak. Gimana ya, kita vibrasinya tuh positif gitu, sehingga, kita bisa benar-benar mencapai itu, kayak gitu. Emang nggak mudah sih, Kak, yang aku pikir sih ya nggak mudah juga, tapi ternyata bisa, gitu. Ya. Kalau saran aku pesan-pesan buat teman-teman yang lain ya, memang nggak mudah sekali lagi. Ketika terdiagnosis awal kali kan, pastilah down, pasti drop, pasti kecewa, pasti sedih. Ya terima dulu perasaan itu gitu. Karena memang aku juga seperti itu, mau berusaha kuat juga ya gimana ya, emang ini kenyataannya gitu. Jadi menerima dulu perasaan itu sedih tapi jangan berlama-lama gitu ya, Kak. Maksudnya terima perasaan ya sedih, down, marah, itu emang kita harus menerima itu. Terus kemudian kita harus segera bangkit, percaya sama diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita tuh istilahnya kita bisa kuat gitu loh, semangat terus. Ya itu tuh belum selesai gitu. Buktinya aku juga bisa mengalami itu dan sekarang fit banget gitu. Udah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jaga pola makan, jaga tidur, terus cari teman-teman yang bisa support, terus dari dalam diri sendiri cari apa yang membuat kamu semangat gitu, bisa melakukan hobi dan lain-lain gitu sih, Kak.